Halo, kita jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan soal UTS Matematika 2A ITB tahun 2021. Soal 7. Jika kurva dengan persamaan parameter X sama dengan 5 min alpha cos 2T. Oke, kita tulis dulu ya. Persamaannya X sama dengan 5 minus alpha cos 2T. Nah, dan kita punya Y sama dengan 9 plus 2 sin 2T. Oke. Mempunyai garis singgung di titik T sama dengan pi per 8. Berarti kita punya, nah ini adalah titik T sama dengan pi per 8 adalah titik singgung ya. Nah, titik singgungnya kita substitusikan ke X dan Y ya, nilai T-nya kita substitusikan. Baik, sehingga kita memiliki untuk nilai X-nya sama dengan 5 min alpha cos 2T ya, 2 kali pi per 8, berarti pi per 4 ya. Oke, sehingga kita punya 5 min alpha cos pi per 4, setengah akar 2 ya. Oke, nah lanjut kita masukkan ke Y-nya. Jadi ini adalah titik singgung X, Y. Nah, 9 plus 2 sin 2T. Berarti 2 kali pi per 8, pi per 4. Nah, kita punya 9. Nah, sin pi per 4 adalah setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 dikali 2, berarti tinggal akar 2 ya. Oke, berarti tinggal 9 plus akar 2. Nah, ini adalah titik singgungnya. Oke, ini adalah titik singgungnya ya. Oke, kita punya titik singgung. Nah, kemudian konsepnya adalah, nah gradien itu bisa, misalkan, ini adalah titik singgungnya adalah X0, ini Y0. Nah, maka gradien adalah Y aksen. Nah, Y aksen diturunkan terhadap X, kemudian kita masukkan nilai X0-nya, titik singgungnya, maka itulah gradiennya ya, kemiringannya ya. Sehingga kita memiliki nilai sebetulnya Y aksen, masukkan nilai X0, 5 min alpha akar 2 per 2 itu harus sama dengan 4 ya kan. Nah ini persamaannya ya. Oke, nah tugas kita sekarang adalah kita mengkonversi si nilai T ini sedemikian rupa sehingga tidak ada ya, diganti oleh nilai X semuanya. Caranya gimana? Caranya kita lihat yang di sini, kita dibuat 2T sama dengan ya. Nah, ini kan kita punya berarti alpha cos 2T sama dengan apa nih? 5 min X ya. 5 min X. Nah, kemudian kita punya cos 2T sama dengan 5 min X per alpha ya. Oke. Oke. Nah, masih ingat ketika kita bicara kosin, kita bisa merepresentasikannya ini ke dalam bentuk segitiga siku-siku ya, di mana sudutnya itu adalah 2T, oke? Sudut 2T ya kan? Cos 2T, cos itu adalah horizontal dibagi sisi miring ya kan? Nah, horizontalnya adalah 5 min X, sedangkan sisi miringnya adalah alpha. Sehingga sisi yang tegak ini, yang bagian tegak adalah akar alpha kuadrat dikurangi 5 min X kuadrat. Oke, nah inilah ya. Oke, jadi kita bisa dapat nih nilai sinusnya juga. Nah, selanjutnya kita substitusi ke persamaan ini ya, persamaan ini. Sehingga kita punya Y sama dengan 9 plus 2. Nah, sin 2T, sin 2T. Ini kan sudutnya besarnya 2T kan? Ya, kalau sin 2T, sin sudut ini artinya yang sisi tegak bagi sisi miring kan? Oke. Berarti langsung saja kita punya akar alpha kuadrat min
5 min X kuadrat dibagi alfa. Oke ya. Sebelumnya kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadi sama dengan 9 plus 2 per alfa. Sebab ini sama-sama konstanta ya. Nah, lalu ini alfa kuadrat min ini apa nih? 25 min 10x plus x kuadrat ya. Yang ini pangkat setengah ya. Oke, pangkat setengah. Oke, kita sederhanakan lagi. 9 plus 2 per alfa. Ini adalah alfa kuadrat min 25 plus 10x min x kuadrat pangkat setengah ya. Oke. Sekarang kita turunkan terhadap x. dy dx ya kan, atau y aksen ya, y aksen. Oke, sama dengan apa nih? Turunkan terhadap x. Ini habis kan, 9 habis, konstanta tetap. Oke, 2 per alfa. Kemudian setengah maju ke depan, kali setengah. Nah, tulis lagi alfa kuadrat min 25 plus 10x min x kuadrat. Pangkatnya berkurang 1, setengah dikurangi 1, min setengah. Lalu yang dalamnya juga diturunkan, jangan lupa, terhadap x ya kan. Alfa kuadrat jadi 0, sebab konstanta. Min 25 juga jadi 0. 10x diturunkan jadi 10. Min x kuadrat jadi min 2x. Jadi seperti ini ya. Sehingga nah, kita memiliki hasil turunannya adalah y aksen atau dy dx. Kita punya 1 per alfa ya, dikali 10 min 2x dibagi, ini kan pangkat setengah ya. Kalau di atas jadi min setengah. Kalau saya pindahin ke bawah jadi pangkat setengah ya. Kuadrat min 25 plus 10x min x kuadrat pangkat setengah. Oke. Ya aksen sama dengan apa? 1 per alfa. Apa lagi? 10 min 2x ya. 10 min 2x. Kemudian alfa kuadrat min 25 plus 10x. Oke. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, lalu kita masukkanlah, kita substitusi. Oke, substitusi. Nah, substitusi apa yang mesti disubstitusi? Tujuan kita adalah mencari nilai alfa ya. Sehingga yang mesti kita substitusi itu adalah nilai x-nya ya. Nilai x-nya itu adalah 5 minus alfa akar 2 per 2 ini ya. Oke, 5 min alfa setengah akar 2. Oke. Substitusi x jadi masukkan x0 kan ya. Jadi 5 minus alfa akar 2 per 2. Oke. Nah, jadi kita punya y aksen x0 ya kan. Nah, ini adalah masukkan ya, x-nya kan ganti sama ini kan, 5 min alfa akar 2 per 2. Kita punya 10 min 2 kali 5 min alfa akar 2 per 2 dibagi ya kan, alfa akar alfa kuadrat min 25 plus 10 5 min alfa akar 2 per 2 min dikurangi x kuadrat, berarti ini dikuadratin ya kan. Ini dikuadratin jadi apa nih? 25 2 kali 5 10 bagi 2 5 ya. Oke. Min 5a alfa akar 2 ya. Lalu ditambah setengah alfa kuadrat. Oke ya. Ini adalah sama dengan gradien 4 ya kan. Karena y aksen x0 adalah gradien, sedangkan gradiennya adalah 4 diketahui di soal. Oke. Kita lanjut. Ya, ini kan 10 dikurangi 2 kali 5 10 ya. Ini habis, saling hilang. Ini jadi plus. Jadi
tinggal alfa akar 2 per 2 ya, yang bagian pembilang. Nah, bagian penyebut kita punya alfa akar, oke, alfa kuadrat min 25 plus 50 ya kan, 10 kali minus alfa akar 2 per 2 berarti minus 5 alfa akar 2. Ini kita punya minus 25, ini plus 5 alfa akar 2 minus dan plus jadi minus alfa kuadrat per 2. Oke, sama dengan 4. Nah, ini alfa dan alfa hilang ya, hilang. Lanjut, oke, nah ini lanjut 50, ini kan minus 25 minus 50 nih, plus 50 habis. Minus 5 alfa akar 2 dengan plus 5 alfa akar 2 habis. Alfa kuadrat dikurangi setengah alfa kuadrat itu adalah tinggal setengah alfa kuadrat saja. Jadi kita punya atasnya akar 2 per 2 dibagi akar setengah alfa kuadrat. Oke. Ya. Nah, ini sama dengan 4. Nah, lanjut. Sebentar. Ini agak keliru ya. Ini kan 10 dikurangi 2 kali 5 itu kan 10 habis ya. Nah, ini 2 itu dikali dengan apa namanya? 2 minus 2 dikali minus alfa akar 2 per 2. Ini kan hilang 2-nya nih. Jadi harusnya tinggal alfa akar 2 ya. Mohon maaf. Ini harusnya alfa akar 2 saja. Oke, jadi ini tinggal akar 2 saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini akarnya ini kan jadi begini nih, akar, ini akar 2 per alfa kuadrat per 2 ya. Ini akarnya saya satuin sama dengan 4. Nah, kemudian kita punya 2 per alfa kuadrat per 2, ini sama dengan 16 ya kan? Pangkatin, kuadratkan. Nah, kemudian kita punya 16 berarti kan 2 per 16 ya, 2 per 16 kan? Berarti kan 1 per 8 sama dengan alfa kuadrat per 2 ya. Nah, sehingga alfa kuadrat sama dengan 2 per 8 ya, 1 per 4 ya kan? Nah, kita tahu alfa kuadratnya 1 per 4, maka jelas di sini alfanya sama dengan setengah ya. Oke. Lah, kenapa alfanya 3 plus minus setengah? Karena di sini alfa itu dia hipotenusa, dia positif ya kan? Positif alfanya. Sehingga kita ambil nilai yang positif, alfa kuadrat sama dengan 1 per 4, sehingga alfanya dapat setengah. Oke. Oke, soal 8 gampang sekali. Kalau kita melihat bentuk integral sin kuadrat, maka kita harus ingat bentuk cos ya. Cos 2t ya. Nah, cos 2t itu sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat t. Nah, sehingga kita punya 2 sin kuadrat t sama dengan 1 min cos 2t. Nah, sehingga kita punya sin kuadrat t sama dengan setengah 1 min cos 2t ya. Oke, nah sehingga kita langsung konversi saja bentuknya. Dalam hal ini adalah T-nya menjadi 5x ya. Sehingga kita punya integral sin kuadrat 5x dx itu akan sama dengan setengah, setengahnya bisa keluarkan, integral 1 min cos 2t ya. Kalau t-nya 5x berarti 2t-nya 10x. Nah, kemudian kita integralkan. Nah, 1 diintegralkan ya jadi x ya. Jangan lupa kalikan setengah, cos integralkan jadi sin ya. 10x nya tetap. Nah, ingat kalau cos 10x integralnya adalah 1 per 10 ya, 1 per 10 sin 10x. Oke, plus c ya. Jadi kita punya hasilnya adalah setengah x dikurangi 1 per 20 sin 10x plus c ya. Oke, gampang sekali untuk soal ini. Oke, lanjut nomor 9. Diketahui derek ganti tanda, ada 2 buah derek ganti tanda. Soalnya adalah pernyataan berikut yang benar adalah, sebetulnya ini pilihan ganda ya, pilihan ganda intinya menentukan apakah
yang pertama dan kedua itu termasuk dalam konvergen mutlak atau konvergen bersyarat, ya, atau divergen. Oke. Nah, kita akan cek yang pertama maupun yang kedua apakah masuk konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Oke. Nah, langkah-langkahnya atau stepnya adalah saya akan kasih tahu langkah-langkah pengecekan dari ganti tanda supaya efektif dan cepat juga. Yang pertama adalah kita harus lakukan uji rasio mutlak, ya, uji rasio mutlak. Oke. Nah, ini pertama kita harus melakukan uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu seperti ini. Jadi limit n mendekati ta hingga dimutlakin suku setelah dibagi suku sebelumnya, ya. Nah, kategorinya ada tiga macam hasilnya. Kalau misalkan rho-nya lebih besar dari 1, maka divergen. Oke. Nah, kalau rho-nya lebih kecil dari 1, maka konvergen mutlak. Tapi kalau rho-nya sama dengan 1, lanjut ke langkah yang kedua, ya. Oke. Sebelum saya lanjut, langkah kedua itu apa? Mari kita cek satu-satu. Yang pertama maupun yang kedua, uji rasio mutlak, ya. Oke. Yang pertama, kita uji rasio mutlak dulu. Nah, berarti kita punya limit n mendekati ta hingga dimutlakin, ya, dimutlakin. Ini kan plus minus kan, ganti tanda. Jadi kalau dimutlakin ini hilang saja, ya, hilang. Oke, suku setelah dulu, ya. UN plus 1, suku setelah. Ini kan UN-nya adalah UN-nya, misalkan UN-nya kan 3 per N pangkat 7 per 8, ya. Ini UN-nya N per N plus 7, ya. Oke, nah, misalkan, ya, ini kan mutlaknya, ya, mutlaknya. Oke, nah, suku setelah berarti kan suku setelah 3 per N plus 1 pangkat 7 per 8 dibagi suku sebelum, ya. Dibagi suku sebelum 3 per N pangkat 7 per 8. Nah, sehingga jawabannya apa? Nah, ini hilang kan? Hilang. Sehingga kita punya limit N mendekati ta hingga N pangkat 7 per 8 dibagi N plus 1 pangkat 7 per 8, ya. Oke, ini sama dengan 1, ya, sama dengan 1. Oke, kalau mendekati ta hingga, sebab derajatnya itu sama-sama 7 per 8. Jadi ini sama dengan 1. Sehingga ini uji untuk tahapan yang kedua, ya. Oke, rho-nya sama dengan 1, sehingga lanjut ke tahapan yang kedua. Oke. Nah, terus yang kedua, limit N mendekati ta hingga mutlakin suku setelah dibagi suku sebelum. Nah, kalau dimutlakin kan min 1 pangkat N-nya hilang. Kenapa? Karena ini penyebab ganti tanda plus minus, ya kan. Sedangkan kalau kita mutlakin ini tidak ada, ya kan. Anggap nggak ada. Oke, suku setelah berarti suku setelah ini apa nih? Ya udah, berarti N plus 1 dibagi N plus 1 plus 7, ya. N plus 8. Suku setelah bagi suku sebelum. N dibagi N plus 7. Kita punya limit N mendekati ta hingga. Oke, kita punya N plus 1 kali N plus 7 dibagi N plus 8 dikali N, ya. Nah, ini derajat paling tingginya yang bagian penyebut adalah 2, ya, N kuadrat. Yang bagian pembilang derajat paling tingginya 2, N kuadrat juga. Sehingga ini 1 sama dengan 1, rho-nya 1, ya. Nah, sehingga yang pertama maupun yang kedua kita lanjutkan ke tahap yang kedua pengujiannya. Oke, nah, tahap yang kedua, setelah uji rasio mutlak, jika rho-nya didapati 1,
maka kita tahap yang kedua lanjut. Nah, tahap yang kedua ini menggunakan syarat deret ganti tanda, ya. Syarat deret ganti tanda yang pertama syaratnya adalah nilai AN, ya, AN itu lebih besar sama dengan 0, ya, lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk setiap n, tidak ada yang negatif. Nah, yang kedua syaratnya adalah monoton turun. Monoton turun bisa diuji boleh di mana A suku setelah lebih kecil dari suku sebelum, ya kan? Berarti dia turun kan, monoton turun. Atau bisa juga dengan uji turunan pertama, F aksen lebih kecil dari 0, ya, monoton turun. Nah, yang ketiga itu menggunakan limit n mendekati tak hingga AN harus sama dengan 0. Oke. Ya. Nah, ini kita harus tahukan uji, ya, uji untuk tahapan yang kedua ini. Oke. Nah, untuk yang pertama AN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n. Oke. Nah, lihat bahwa perhatikan AN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n. Nah, untuk setiap n, nah kalau kita perhatikan yang dimaksud AN, ya, yang dimaksud AN di sini itu adalah ini, ya, ini. Oke. Tanpa menyertakan negatif 1 pangkat n. Oke. Sehingga ini jelas, ya. Jelas lebih besar sama dengan 0. Kan n-nya didefinisikan 1 sampai tak hingga. 1 sampai tak hingga dimasukkan ke sini pasti hasilnya positif, ya. Oke. Nah, begitupun yang kedua AN-nya itu ini, AN-nya ini. Sehingga dia lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n, memenuhi, ya. Oke, yang pertama AN-nya sama dengan 3 per n pangkat 7 per 8, ya, memenuhi AN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n. Oke. Ya. Nah, untuk yang kedua dia AN-nya itu kan sama dengan n per n plus 7 nih. Nah, ini memenuhi juga, AN-nya kan pasti lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n. Kenapa? Karena n-nya didefinisikan 1 sampai tak hingga. Mau dimasukin ke sini pasti positif. Oke. Nah, yang kedua, monoton turun, ya. Bagi suku setelah lebih kecil dari suku sebelum. Oke, kita cek. Suku setelah lebih kecil dari suku sebelum. Oke. Nah, AN plus 1, ya. AN plus 1 ini kalau yang pertama berarti kan 3 per N plus 1 maka 7 per 8, ya kan? Nah, ini pasti dia lebih kecil dari AN, di mana AN itu kan 3 per N pangkat 7 per 8. Kenapa lebih kecil? Lihat di sini. Penyebutnya N plus 1 dengan N lebih besar mana? Lebih besar N plus 1. Nah, ketika sesuatu dibagi penyebut yang lebih besar, ya kan? Pasti dia lebih kecil dong, ya. Ingat, misalkan 2 dibagi 8, dia pasti lebih kecil dari 2 bagi 7, ya. Oke, karena pembaginya dia lebih besar. Sama dengan begitupun ini. Nah, sehingga untuk poin yang kedua ini di bagian bentuk yang pertama dia memenuhi. Oke. Dia oke. Nah, sedangkan untuk bentuk yang kedua baru kita memenuhi untuk syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua kita coba cek. AN plus 1 itu sama dengan N plus 1 dibagi N plus 1 tambah 7, N plus 8. Nah, sedangkan AN itu sama dengan N per N plus 7, ya. Nah, lihat N plus 1 dibagi N plus 8 dengan N dibagi N plus 7 ini kebalikannya, ya. Justru dia lebih besar, ya kan? Nah, coba cek saja, misalkan
1/8 ya. Misalkan ketika N-nya 1 ya, misalkan N-nya saya masuki 1, berarti 2/9 ya. Lebih besar dari 1/8 ya, pasti lebih besar ya. Oke. Nah, sehingga ini tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi. Nah, sehingga untuk bentuk yang kedua syarat ini tidak memenuhi ya. Nah, kalau misalkan ini wajib memenuhi ketiga-tiganya ya. Kalau misalkan memenuhi maka maka lanjut ke tahapan yang ketiga. Tapi kalau TM tidak memenuhi maka dia divergen ya. Kesimpulannya divergen. Oke. Nah, kesimpulannya divergen. Nah, sehingga kita sudah bisa simpulkan untuk bentuk yang kedua ini karena dia tidak memenuhi maka ini jelas divergen. Nah, sedangkan bentuk yang pertama, nah ini nggak usah dilanjutin ke bentuk syarat yang ketiga karena nggak usah dilanjutin karena dia udah pasti nggak memenuhi ya. Oke, ini harus dipenuhi ketiga syaratnya. Syarat yang ketiga adalah limit n mendekati hingga an sama dengan 0. Oke. Nah, kita cek limit n mendekati hingga an-nya apa? An-nya adalah 3/n⁻7/8. Nah, ini jelas 0 ya. 3 dibagi hingga 0. Oke, ini memenuhi. Oke, maka ini lanjut ke tahapan yang ketiga. Yang bentuk yang pertama ini. Lanjut ke tahapan yang ketiga ya. Nah, yang ketiga tahapannya adalah kita menggunakan bentuk jadi sigma n sama 1 sampai hingga. Nah, ini dimutlakin ya, dimutlakin negatif 1 pangkat n atau n plus 1 ya. Nah ini an itu bisa konvergen atau bisa divergen dengan menggunakan uji direct positif. Ya. Uji direct positif itu ada banyak, ada uji banding limit, bisa uji rasio, misalkan ada uji integral, oke. Uji banding biasa juga bisa ya. Oke, jadi kita mutlakin. Nah, lanjut. Nah, lalu kita mutlakin. Nah, oke, kita mutlakin. Nah, sehingga kita punya bentuknya seperti ini. Ketika setelah dimutlakin, sigma n sama dengan 1 sampai hingga 3/n⁻7/8. Oke. Nah, kita menggunakan dengan uji banding limit. Nah, oke. Kita bandingkan dengan 1/n⁻7/8 ya, dimana ini adalah direct yang divergen ya, divergen karena pangkat n-nya dia lebih kecil dari 1 ya. Oke, direct yang divergen ya. Oke, karena p-nya lebih kecil dari 1 ya. P itu adalah pangkat dari n ya kan. Oke, pangkat dari n ya. Seperti ini, jadi 1/n⁻p ya. Seperti ini. Oke. Baik, sekarang kita langsung masukkan saja ya. Limit n mendekati hingga 3/n⁻7/8 dibagi 1/n⁻7/8. Nah, hasilnya adalah ini kan hilang ya, hasilnya 3 ya. Oke. Nah, karena 0 lebih kecil dari 3, lebih kecil dari hingga. Nah, karena sigma n sama dengan 1 sampai hingga 1/n⁻7/8 adalah divergen, maka sigma n sama dengan 1 sampai hingga 3/n⁻7/8 juga divergen ya. Karena hasil pembagiannya, hasil uji banding limitnya sama dengan 3. Dan 3 itu ada di antara 0 dan hingga. Sehingga mengikuti sifat pembandingnya. Jika pembandingnya divergen, maka
deret tersebut juga divergen. Oke. Nah, sehingga hasil uji deret positif bagian langkah 3, jika hasilnya divergen maka konvergen bersyarat. Ya, kesimpulannya. Sedangkan jika hasilnya konvergen maka disebut konvergen mutlak. Sehingga untuk deret yang pertama ini dia konvergen bersyarat. Oke, sekian untuk soal 9. Soal 10, diberikan titik A 1, 0, 30 dan vektor P 1, 3, 1 di ruang. Manakah di antara titik B berikut yang membuat vektor AB tegak lurus terhadap vektor P? Oke, ini tingkat kesulitannya sangat mudah sekali, soal setingkat SMA. Nah, titik A, titik B. Nah, kita langsung ini aja cek satu-satu, opsi A sampai opsi D, ya kan? Nah, untuk opsi A kita punya AB-nya itu berarti kita punya vektor apa? B min A ya. AB itu artinya titik B dikurangi titik A, berarti 24 dikurangi 30. Min 6. Kemudian 2 dikurangi 0, 2. 5 kurangi 1, 4. Oke. Nah, ini langsung kita dotkan. Coba didotkan dengan 4, 2, min 6 ini dotkan dengan P ya. Yaitu 0, 3, 1. Kalau hasilnya 0 berarti dia tegak lurus. Oke. Oke, kita coba. 4 dikali 0, 0 tambah 3 kali 2 itu 6. Min 6 kali 1 min 6. Oh, hasilnya 0. Oke. Sehingga sudah disimpulkan bahwa sehingga titik B adalah 5, 2 dan 24 ya. Oke, jawabannya A. Soal 11, misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada selang 0 sampai 4 demikian sehingga f aksen kontinu pada 0 sampai 4 juga. Fx lebih besar sampai 6 untuk setiap x. Jika f0 6, f4 7 maka kita selesaikan integral berikut ini. Oke, kita coba integral 0 sampai 4 fx akar fx min 6. Nah, ini f aksen x saya kebelakangkan, f aksen x dx. Nah, lihat bahwa f aksen x dx itu adalah seperti ini bentuknya. 0 sampai 4 fx akar fx min 6. Nah, ini dfx ya, dfx. Oke. Ini dfx ya. Oke, saya hapus dulu untuk batasnya. Nah, ini dfx ya kan? Nah, oke. Nah, kita punya dfx. Lihat. Pada kasus soal sesuai yang di soal, itu kita punya batas bawah x1 sama dengan 0 dan batas atas x2 sama dengan 4. Sedangkan ini kan dx ya kan? Dx berarti x yang menjadi batas bawah maupun batas atas. Sedangkan kita punya sekarang bentuknya adalah dfx. dfx. Sehingga yang menjadi batas bawah maupun batas atas itu fx bukan x-nya. Sekarang kita ganti. Sehingga kita punya batas bawahnya adalah fx1 ya. Oke, fx1 artinya f0 itu sama dengan 6 diketahui di soal ya. Fx2 atau f4 itu sama dengan 7 diketahui di soal, sehingga batasnya 6 sampai 7. Oke. Nah, gampang ya. Nah, selanjutnya kita misalkan misalkan supaya bentuknya lebih simpel, U sama dengan fx min 6. U plus 6 sama dengan fx. Ya. Du turunkan ya sama dengan dfx ya kan. Oke. Nah, kita ganti. Sekarang berarti integral fx itu kan U plus 6 ya, U plus 6. Fx min 6 itu adalah U ya kan. Berarti kita punya U pangkat setengah. Dfx sama dengan du. Oke.
Nah, lihat bahwa ketika fx satunya kan 6 ya, maka u satunya berapa? Ketika fx-nya 6, u-nya 0 ya. U-nya itu 0. Ketika x2 batas atas dia 7 ya. 7 maka U2-nya masukkan 7. 7. U2-nya 1 ya. U2-nya 1. Sehingga batasnya adalah 0 sampai 1. Ya. 0 sampai 1. Nah, sehingga kita punya sekarang integralkan belum integralkan, kita kalikan dulu 0 sampai 1 U pangkat 3/2 tambah 6 U pangkat setengah ya DU sama dengan ini kita integralkan menjadi 2/5 U pangkat 5/2 ditambah setengah ya. Setengah tambah 1 3/2. 1/3/2 2/3. 2/3 kali 6 4 ya. 4 U pangkat 3/2. Masukkan batasnya 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Sehingga kita memiliki masukan ke angka ini 1, berarti 2/5 tambah 4 ya. 2/5 tambah 4 itu sama saja dengan samakan penyebut, berarti 2/5 tambah 4 itu kan 20/5 ya, sama dengan 22/5. Jadi jawabannya 22/5 kali 3 66/15 sama saja ya. 22/5 itu sama saja dengan 66/15.